Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila rahmat sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ala rijati fil jannah wa yafa'ala bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa khadi barakatihim في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم فيحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة صاحب الكتاب السيد أحمد المرزوقي ثم إلى سيف شرها ثم إلى حضرة الفاتح عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamasuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal kemarin selesai kita membahas tentang sifat-sifat para nabi alaihi musallatu wassalam, yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz, serta dalil-dalilnya secara ringkas, secara ijmal. Artinya sebatas itulah seorang muslim wajib mengenali sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul. Maka ini yang termasuk di dalam makna dua kalimat syahadat. Jadi kalau ente kok bersyahadat, maka apa itu isinya dua kalimat syahadat? Maka isinya dua kalimat syahadat adalah berkaitan dengan akidah, baik itu berkaitan dengan sifat-sifat Allah maupun sifat-sifat para Rasul alaihi musallatu wassalam. Orang yang dia modalnya cuma syahadat, yang penting masuk Islam, gimana? Ya sah Islamnya,
Menurut ulama, syahadat yang seperti itu hanya berlaku sah dan mendapatkan keutamaan di dunia. Adapun di akhirat bagaimana? Ulama khilaf pendapatnya. Artinya untuk sampai kepada sahnya syahadat di akhirat, maka dia harus mengenali tentang hak-haknya Allah dan haknya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Gimana sih ente syahadat, ucapannya bersaksi, tapi nggak pernah mengenali Allah dan nggak pernah mengenali para Rasul. Jadi syahadat kamu itu jadi apa? Mantra. Syahadat bukan mantra, bukan. Syahadat itu bukan kode PIN yang asal dipencet, diucapin terus langsung masuk, nggak begitu. Memang di dunia kamu dengan ngucapin 2 kalimat syahadat langsung kamu jadi orang Islam. Artinya kamu diperlakukan langsung sebagai orang Islam walaupun hati kamu tidak mengetahui apapun. Walaupun hati kamu ingkar sebagaimana orang-orang munafik. Ketika kamu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kamu langsung terhitung sebagai orang Muslim. Dulu di zaman Nabi, orang munafik itu nggak dibunuh. Karena di zaman Nabi baru sedikit orang yang masuk Islam. Kalau nanti orang munafik dibunuh, akan terjadi Nabi Muhammad bunuhin teman-temannya, kawan-kawannya dibunuhin sendiri. Tapi setelah meninggalnya Rasul, zaman sahabat, Islam menjadi kuat, maka kalau ketahuan seseorang itu munafik, hukumnya langsung dibunuh. Jadi ketika seseorang kok tidak ketahuan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi hatinya ingkar, tetap dia dihitung sebagai orang Muslim walaupun Muslimnya KTP gitu loh. Hanya Muslim sebagai keanggotaan sebagai orang Islam di dunia. Di akhirat dia nggak terhitung sebagai orang Muslim. Maka dikatakan mengerti tentang sifat-sifat Allah, mengerti sifat-sifat Rasul. Sebagian ulama mengatakan syarat sahnya menjadi seseorang itu beriman. Yang lain mengatakan syarat sempurnanya. Kalau memang ini menjadi syarat sahnya, berarti kalau kamu nggak mengerti ini, di akhirat iman kamu nggak dihitung sah. Nah, kalau begitu ketika ada perbedaan ulama, maka permasalahan ini menjadi permasalahan yang khilafiyah, dikhilafkan. Ada yang ngomong sah, ada yang ngomong nggak sah. Jadi orang yang imannya taklid, nggak ngerti tentang isinya syahadat, berarti imannya diperselisihkan. Iman kamu iman yang masih 50-50, ada yang ngomong sah, ada yang ngomong nggak sah, maka kamu berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Ya kalau umpamanya sah. Nah kalau nggak sah, jadi ketika dikatakan wajib seseorang mengetahuinya, maka dengan kita mengetahui sifat-sifat Allah, kita menggugurkan kewajiban dan kita berada pada posisi yang aman menurut para ulama insya Allah. Walaupun yang namanya selamat itu bukan karena ini, selamat ya karena Allah yang menjadikan keselamatan pada diri kita. Tapi ada jalannya. Allah jadikan sabab, maka dengan mengetahui ini Allah jadikan sabab untuk membawa keselamatan kita di dunia sampai di akhirat insya Allah. Terus setelah selesai membahas itu, kita nyambung ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadhalul malaika. Maka terpeliharanya para nabi semua dari dosa itu seperti malaikat. Malaikat itu juga maksum. Malaikat itu juga tidak ada dosanya. Nabi juga sama gitu loh. Jadi kemaksumannya malaikat dan kemaksumannya nabi itu sama. Bahkan wajib bagi mereka
para nabi itu melebihi derajatnya malaikat. Kalau dihitung derajat, maka derajatnya para nabi itu di atas derajatnya para malaikat. Sampai-sampai ketika Nabi Adam diciptakan, malaikat disuruh sungkem, disuruh takzim, disuruh hormat kepada Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Yang nggak mau siapa? Iblis. Karena iblis sombong, menganggap dirinya lebih mulia dari para nabi, menganggap dirinya lebih utama dari Nabi Adam. Maka iblis di sini dikatakan salah berpikir, gitu loh. Dia menganggap bahwa diciptakan dari api itu lebih utama dari diciptakan dari tanah. Jadi ketika iblis itu berpikir, cara mikirnya dengan cara yang salah, gitu loh. Artinya akal yang diberikan Allah enggak dipakai untuk cara mikir yang begitu, enggak. Nah, kalau ada sekarang kok ada anak raja, anak presiden, ada anaknya pejabat, ketemu sama ulama, kok nggak mau sungkem. Nah, ini hati-hati nih ya. Ada anaknya raja, oh darah saya darah biru, itu darah apa? Kalau mau hitung-hitungan darah ya itu menganggap dirinya lebih mulia dari yang lain, padahal derajatnya para ulama dikatakan dia adalah warasatul anbiya. Ketika mereka ketemu ulama harusnya takzim, harusnya hormat. Dengan hormatnya kepada para ulama ini menghilangkan kesombongan, menghilangkan ketinggian, menghilangkan rasa bangga dirinya dia dimuliakan oleh orang lain. Seseorang itu begitu. Ketika dia sudah mendapatkan kemuliaan dari orang lain, dari masyarakat, maka dia menganggap orang lain semuanya harus tunduk sama dia nggak mau tunduk sama yang lainnya. Maka ini pula yang dianggap sekarang ini lagi jadi polemik, dianggap kayak Pak Alawi, para habaib, oh dia menganggap dirinya paling mulia, paling agung, hingga orang lain semua harus takzim, tunduk pada dirinya. Enggak demikian, enggak. Sayyid Muhammad Al-Maliki itu mendidik anaknya tidak menggunakan gelar Habib sampai dia punya batasan ilmu yang mumpuni, gitu. Jadi dia akan memakai gelar itu ketika dia punya ilmu yang memadai, maka pantas dia menyandang gelar-gelar tersebut. Jadi enggak terus dianggap setiap habaib akan tergila-gila pada hal yang demikian, enggak. Maka hanya orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki, yang kehilangan kehilangan pamornya, takut kehilangan pengikutnya, takut kehilangan followersnya, takut kehilangan orang yang nge-like dia, hingga merasa iri kepada keberadaannya para habaib. Ini bisa jadi kelompoknya setan orang-orang yang begini, nggak mau hormat kepada apa yang menjadi seseorang yang memang harus dimuliakan. Artinya bukan hanya karena ilmunya saja, tapi yang namanya dzurriyyah hanya Nabi Muhammad SAW, ente harus memuliakan karena ada darahnya Nabi Muhammad SAW di dalam diri mereka. Jadi ketika kita melihat ini, maka kita melihat ada ketersambungan kepada Rasulullah, maka seakan-akan kita takzim hormat kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, kalau kamu pengen mencintaiku, maka apa? Maka cintai keluargaku. Maka pangkatnya para nabi itu di atas pangkatnya para malaikat. Artinya wajib setiap orang muslim meyakini bahwa para nabi itu wajib bersifat maksum, sebagaimana wajibnya bersifat maksumnya para malaikat. Artinya mereka dijaga oleh Allah kemuliaannya dari bangsa
yang namanya kesalahan. Kalau kita mau melihat ini, maka kita akan melihat kondisi kemuliaannya manusia. Manusia yang paling mulia siapa? Ya para nabi. Setelah para nabi siapa? Para malaikat. Para nabi itu dijaga dari dosa yang mana semuanya, tapi kan yang diampuni dosanya cuma Nabi Muhammad doang, tapi yang lain nggak diampuni. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kita itu nggak membeda-bedakan nabi yang satu dengan nabi yang lain dari sisi kemaksumannya, keutamaannya, sama penjagaan Allah kepada mereka semuanya. Adapun di antara para nabi, siapa nabi yang paling mulia? Maka di antara para nabi yang paling mulia adalah ulul azmi, yaitu Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka semuanya disebut dengan ulul azmi. Ini menurut sebagian ulama. Kemudian setelah ulul azmi, maka semua rasul itu derajatnya sama. Setelah para rasul siapa? Semua para nabi derajatnya sama. Kemudian setelah itu, setelah para rasul ulul azmi, para rasul semuanya, para nabi, kemudian pemimpin-pemimpinnya para malaikat seperti Jibril, Mikail, Israfil, Israel, dan juga malaikat yang memangku arsy singgasananya Allah yang berjumlah 4 orang sekarang sebelum hari kiamat. Maka nanti ketika hari kiamat jumlah mereka menjadi 8 orang. Setelah malaikat, pemimpinnya para malaikat ini, maka semua malaikat-malaikat yang lainnya. Setelah para malaikat yang lainnya, kemudian yang paling mulia lagi siapa? Para wali-walinya Allah yang bukan nabi. Siapa diantaranya? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, para sahabat-sahabat Rasul yang lain-lainnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Innallaha ikhtara ashabi alal alamin siwan nabiyyin wal mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih para sahabatku atas orang-orang di alam ini selain para nabi dan rasul. Jadi di bawahnya para malaikat siapa? Para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat diukur keutamaan dari mana? Ya dari khulafa'u Rasyidin, yang paling mulia ya sesuai urutannya khalifah. Kemudian setelah khalifah siapa? Orang-orang yang ikut perang Badar. Setelah ikut perang Badar siapa lagi? Orang-orang yang ikut perjanjian Hudaybiyah, terus sampai kepada semua sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus setelah para sahabat siapa orang yang paling mulia? Tabi'in. Setelah tabi'in siapa? Tabi'in. Setelah mereka, maka tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Setelah tabi'in, pangkat manusia itu sama sampai nanti hari kiamat. Terus setelah kita tahu kemuliaannya para nabi itu sama dengan derajatnya para malaikat dari arah kemaksuman, maka kita mengetahui yang akhir, wal mustahilu dziddu kulli wajibin fahfad li khamsina bi hukmi wajibin. Maka dan mustahil adalah lawan dari yang wajib, maka hafalkanlah 50 akidah yang wajib hukumnya.
Berarti selesai kita bahas 20 sifat Allah. 20 apa ini? Wajib. Kalau 20 wajib lawannya yang mustahil juga 20. Ditambah lagi yang jaiz 1. Berapa berarti? 41. Kemudian sifat Nabi yang wajib 4, yang mustahil 4. Berapa? 8. Ditambah yang jaiz 1, sifat kemanusiaan jadi 9. 41 ditambah 9 50. Maka ini akidah umat Islam, wajib setiap orang Islam mengetahui ini, walaupun nanti dengan dalil yang sangat ringkas, tetap hukumnya wajib. Nah, kalau saya nggak sempat ngerti gimana, Pip? Dosa. Kalau ada orang yang idiot gimana, Pip? Dimaafkan karena akalnya terbatas. Bagi orang yang akalnya masih ngerti, ini gocap, ini cepek, ini, maka hukumnya wajib. Kalau kamu sudah nggak ngerti ini hijau, ini duit apa daun, nah ente boleh nggak ngerti ini, bebas, ente aman dah tuh. Lagi ente masih bisa bedain mana gocap mana cepek, maka hukumnya wajib kamu mengetahui 50 sifat-sifat atau akidah ini. 41 yang terkait kepada sifat-sifat Allah, 9 yang terkait sifat-sifat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Terus setelah kita mengetahui, selesai membahas tentang 2 kalimat syahadat, maknanya 2 kalimat syahadat, maka kita lanjut mengetahui tentang tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqiq waqtanim. Kita lanjut kepada khobar, termasuk apa sih yang wajib kita imani dari apa yang diberitakan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Apa yang diberitakan Nabi? Yang pertama yang diberitakan Nabi adalah kita wajib iman kepada adanya rasul-rasul yang diutus oleh Allah selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa jumlahnya Rasul? Jumlahnya Rasul ulama berbeda pendapat. Satu pendapat mengatakan jumlahnya 313, satu lagi mengatakan 314, satu mengatakan 315. Jadi khilaf dong. Iya, yang kita ambil yang mana? Nggak usah diambil semua, cukup kita ambil bahwa Allah mengutus para nabi yang jumlahnya banyak. Selesai. Ketika kita mengetahui ini, maka kita berarti mengetahui jumlahnya para nabi dan rasul secara ijmal. Ya, kalau kita jumlah, enggak, nabi mah jumlah 313. Iya, emang ada ulama yang ngomong itu, tapi ada ulama yang mengatakan jumlah yang lainnya, hingga kalau kita memutuskan takutnya nambahin atau takutnya mengurangi, biar aman gimana? Nggak usah dijumlah. Kita wajib iman Nabi diutus oleh Allah jumlahnya banyak, itu Rasul. Kemudian yang Nabi berapa? Ulama berbeda pendapat pula. Dia mengatakan 124.000, ada yang mengatakan lagi 1.240.000, ada yang mengatakan lagi berbeda juga jumlahnya tentang para nabi.
Yang mau diambil mana? Jangan diambil semua. Cukup kita mengimani Allah mengutus para nabi yang jumlahnya banyak. Ini namanya iman secara ijmal. Adapun yang kamu harus imani secara tafsil, itu jumlahnya ada 25 para nabi dan rasul. Berapa? 25. Kenapa? Karena 25 ini langsung ayatnya jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Ya Allah menyebutkan jumlahnya mereka, jumlah 25 ini langsung disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita tidak bisa menolak satu pun di antara mereka. Siapa yang menolak satu di antara nabi-nabi ini hukumnya kafir. Makanya orang-orang Yahudi kafir. Kenapa? Karena mereka menolak kenabian seorang nabi. Nasrani kafir karena menolak kenabian seorang nabi. Di antara kafiran mereka itu, kalau syahadatnya kepada Allah udah benar, mengimani Allah Tuhan. Orang Yahudi mengimani Allah Tuhan. Kekafiran mereka menolak kenabiannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya nabi itu bersambung. Setelah nabi ini diutus, kok turun nabi yang lain, berarti dia menggantikan nabi yang sebelumnya. Orang Yahudi mengatakan, oh nggak bisa. Kalau Allah mengutus nabi yang lain, berarti hukumnya Allah pelin-pelan. Hukum kok gonta-ganti pelin-pelan. Kalau sudah hukumnya satu ya satu, nggak jadi jangan ganti-ganti hukum yang lain. Nah, kalau jadi kamu yang ngatur Allah ini gimana? Ente yang diatur Allah, bukan Allah. Kamu yang ngatur Allah, bukan. Allah bebas menjadikan hukum itu berganti. Kenapa? Karena zaman yang berubah, amal perbuatan manusia yang berubah, maka hukum pun diperbaharui. Kitabnya Nabi Muhammad atau ajaran Nabi Muhammad, ajaran yang paling sempurna, hingga dia menggantikan nabi-nabi yang sebelumnya karena kesempurnaan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap mukallaf wajib mengetahui 25 nabi dan rasul ini. Tapi wajib mengusahakannya. Apa hukum untuk mengetahuinya, menghafalkannya? Kata Syekh As-Suhaimi, beliau mengatakan, yajibu alam mu'min ayya'lama wa yu'allima sibyanahu wa nisa'ahu wa khadamahu asma'ar rasul al-madkurin fil Qur'an hatta yu'minu bihim wa yusaddiqu bijami'ihim tafsilan wala yadhunnu annal wajiba alaihim imanu bi sayyidina Muhammad faqat fa innal iman bi jamil anbiya sawa'un dzukira ismuhum bil Qur'an aw lam yudhkar wajibun ala kulli mukallafin. Wajib untuk tiap-tiap orang yang beriman untuk mengetahui dan mengajar kepada anak-anak mereka, istri-istri mereka, para pembantu mereka, nama-nama para rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, sehingga mereka mengimani dan membenarkan seluruh rasul secara terperinci yang 25. Wajib ngajarinnya. Mereka tidak boleh menyangka bahwa yang wajib diimani hanya Nabi Muhammad saja, nggak boleh. Kok ada anaknya orang Islam cuman kenal nabinya Nabi Muhammad doang, dosa dia. Kok sampai nggak kenal, nggak mengetahui tentang nabi-nabi yang lainnya. Karena sesungguhnya iman kepada nabi
baik yang disebutkan namanya dalam Al-Quran maupun yang tidak, itu wajib bagi setiap orang Islam. Yang nggak disebutkan gimana cara imannya, ya cukup bahwa Allah mengutus Nabi jumlahnya banyak. Yang disebutkan kita hafalkan. Cara menghafalkannya bagaimana? Cara menghafalkannya ada 3 kategori. Yang pertama, hafal seluruh namanya beserta urutannya. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hafal nih. Pertama Nabi Adam terus sampai ke Nabi Muhammad. Yang kedua, dia bisa menghafalkan tapi nggak urut. Oh, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, nggak urut, tapi hafal jumlah 25. Yang ketiga, nggak hafal urut, nggak urut pun nggak hafal. Tapi kalau disebutkan bisa membedakan. Muhammad siapa? Nabi. Adam siapa? Nabi. Nuh siapa? Nabi. Sugeng? Bukan. Tahu nih, bisa bedain mana yang Nabi, mana yang bukan Nabi. Kalau sampai 3 ini nggak ada sama sekali, maka hukumnya berdosa. Terus siapa 25 nabi itu? Disebutkan hum Adamun, Idrisun, Nuh, Huduma, Saleh wa Ibrahimu kullu mutaba, Lutun wa Ismailu, Ishaqun kada, Yaqubu, Yusufu wa Ayubu tada, Syu'aibu, Haruna wa Musa wal Yasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman taba, Ilyasu, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa wa Taha, Khatimun Daghaya. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Siapa Nabi Adam? Nabi Adam adalah Abul Bashar, bapaknya manusia. Semua manusia itu bersumber kepada Nabi Adam alaihissalam. Kalau kamu kok punya bapak, kamu sekarang jadi anak, dari mana kamu punya bapak? Bapak kamu dari mana? Ya punya bapak lagi, maka ujungnya harus ke Nabi Adam alaihissalam. Maka yang tarif manusia itu siapa? Manusia itu anak cucu Nabi Adam. Ada mengatakan manusia itu siapa? Oh, yang kelihatan kulitnya. Oh, manusia itu yang bisa tertawa. Oh, manusia yang bisa berpikir. Manusia yang paling beres manusia anak cucu. Karena nggak ada manusia yang nggak anak cucu Nabi Adam, nggak ada. Ada nggak? Kalau ada, muncul manusia tapi bukan anak Nabi Adam, berarti manusia jadian. Bukan manusia beneran. Ada nggak? Ada. Malaikat yang merubah diri jadi manusia banyak. Malaikat Jibril datang ke Rasul dalam wajah ganteng, rambut hitam, putih, ngadep Nabi. Manusia bukan? Anak siapa? Jadian gitu loh. Bukan anaknya siapa-siapa gitu loh. Kalau manusia beneran mesti bersambung nasabnya sampai Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam anaknya siapa? Kalau Nabi Adam punya bapak juga berarti nggak ada habisnya nanti. Nabi Adam punya bapak juga, bapaknya kapan selesainya kalau begitu? Nabi Adam bukan anak siapa, tapi Allah langsung menciptakannya jadi manusia, dan dia
Dari dialah kemudian Allah menurunkan semua keturunan manusia hingga sampai nanti akhir zaman. Mereka katakan Ya'juj wa Ma'juj juga itu anak keturunan Nabi Adam. Terus siapa? Dajjal anak Nabi Adam. Kalau masih manusia ya anak Nabi Adam, mana siapa lagi? Gitu loh. Ini yang wajib kita imani dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah Nabi yang pertama yang diutus oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah di surga, kemudian ditugaskan sebagai khalifah di dunia. Jangan pernah mengatakan Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga. Ini yang perkataan yang tidak adab kepada seorang nabi. Kita harus punya adab. Kenapa? Nabi itu dimuliakan oleh Allah, maka kita pun harus memuliakan para nabi-nabinya Allah. Kalau mengatakan Nabi Adam tadi di surga, kemudian kok ke dunia, dipindahkan oleh Allah atau ditugaskan ke dunia, selesai. Kalau iblis diusir, gitu mestinya. Jangan Nabi Adam diusir dari surga, ya Allah. Ini perkataan yang nggak adab gitu loh. Kenapa? Karena Nabi Adam nanti akan kembali masuk ke dalam surga. Bahkan ketika Nabi Adam masuk ke surga, dia bawa rombongan ente semua ikut masuk ke dalamnya. Untungnya Nabi Adam turun ke dunia. Kalau nggak turun, nah ya ente nggak bisa ngerasain ngopi. Gimana? Beda sama keyakinan orang-orang Yahudi. Orang Nasrani mengatakan kalau Nabi Adam nggak turun ke dunia, kita akan hidup di surga. Mana ada, di surga kelahiran nggak ada. Kalau Nabi Adam nggak turun, nggak akan melahirkan siapa, nggak ada manusia yang lain, nggak ada. Maka dengan diturunkan Nabi Adam, maka Allah menciptakan kelahiran manusia-manusia yang lainnya di dunia. Ini adalah bapak moyangnya manusia. Kemudian yang kedua, Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Idris dikatakan huwa hayyun fis sama'ir rabi'ah au sadisah au sabi'ah au fil jannah udhulu fiha ba'da an udhiqal mauta wa uhiya walam yakhruj minha wa huwa jaddu Abi Nuh. Nabi Idris ini siapa? Nabi Idris juga di antara anak-anak Nabi Allah, cucu-cucu Nabi Adam alaihissalam. Jadi setelah meninggalnya Nabi Adam, kemudian anak-anak Nabi Adam meneruskan. Kemudian sampai kepada lahirnya Nabi Allah Idris alaihissalam. Nabi Idris kemudian bertugas kembali sebagai seorang Rasul. Dari Nabi Adam sampai ke Nabi anaknya, sampai ke Idris. Anak Nabi Adam juga jadi Nabi banyak. Di antara Nabi Syis, itu Nabi-Nabi juga. Sampai ke Nabi Allah Idris. Ini belum ada orang kafir, nggak ada. Jadi nggak ada ya ayyuhal kafirun, nggak ada. Masa itu semuanya Muslim. Kenapa? Karena anaknya Nabi. Gimana sih? Nabi punya anak yang didik siapa? Nah, Nabi langsung. Anaknya Nabi dididik sama Nabi langsung. Sampai zaman Nabi Allah Idris alaihissalam. Kemudian mulailah munculnya fitnahnya setan di zaman Nabi Allah Idris alaihissalam. Ketika Nabi Idris meninggal, kemudian Nabi itu diriwayatkan dia tidak ada di dunia, di mana dia diangkat oleh Allah masuk ke dalam surga. Ada yang mengatakan tadi ada di langit keempat, ada yang mengatakan di langit yang ke-6, ada di langit ke-7. Kenapa? Ketika Nabi Idris diajak oleh malaikat jalan-jalan ke surga, nggak mau pulang lagi, sendalnya ketinggalan di surga. Ketika ditanya Idris, lah kan orang yang masuk surga harus sudah mati dulu. Kan saya sudah mati tadi.
Jadi ketika dia mau masuk surga, mau lihat surga, kata malaikat, orang yang mau masuk surga harus mati dulu. Nabi, ya sudah, nanti coba saya matiin dulu. Lalu dimatikan, kemudian dihidupkan lagi, kemudian baru diajak ke surga. Setelah ke surga, nggak mau keluar lagi. Alasannya apa? Kan saya udah mati. Jadi nggak punya alasan, saya udah nggak boleh keluar dari surga, udah memenuhi persyaratan. Maka Nabi Idris kemudian fitnahnya muncul apa? Dibikinlah kemudian murid-murid Nabi Idris dibikinlah patung-patung oleh generasi keturunannya. Dengan alasan apa? Biar kamu mudah mengingat ajaran mereka. Nah, ini fitnah pertama nih. Iblis mengajarkan akan membuat patung-patungnya murid-murid Nabi Allah Idris alaihissalam, sahabat-sahabat Nabi Idris, sehingga apa yang diajarkan mereka kamu bisa mengingatnya. Sampai kemudian generasi berikutnya dijadikanlah patung-patung itu sebagai tempat meminta. Kalau dia datang ke patung itu munajah qabul. Coba fitnah iblis ini. Jadi kalau dia munajah nanti iblis menuhi hartanya. Yang sakit dikasih sehat sama iblis, dikasih. Sampai mereka tertipu. Nabi Idris juga diantaranya mengajarkan banyak ilmu kepada manusia. Nabi Adam apa? Nabi Adam mengajarkan ilmunya pertanian. Jadi pertanian itu semua yang ngajar pertama Nabi Allah Adam alaihissalam. Kok tahu Nabi Adam insinyur mana gitu loh? Kuliah di mana Nabi Adam? Wa alamal Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam itu sebelum ke dunia udah diajarkan semua apa yang di dunia udah tahu semua. Begitu turun tahu, oh ini tanah, oh ini pohon ini untuk ini, oh ini pohon ini untuk ini caranya lengkap, udah tahu ilmunya. Maka diajarkanlah cara bagaimana bertani, cara bagaimana beternak, semua diajarkan oleh Nabi Allah Adam. Sampai ke Nabi Idris, Nabi Idris juga mulai mengajarkan ilmu yang lainnya, cara membuat pakaian yang bagus, kehidupan yang rapih bagaimana, hingga cara menata perbintangan, cara astronomi diajarkan, tahu bintang kalau ada mau jalan ke sono, petunjuknya pakai bintang aja. Ini utara ke sana, barat ke sana, lihatnya bintang. Nabi Idris ngajarin itu semua kalau umatnya, hingga mereka mulai mengenal tentang peradaban. Beda nih sama orang-orang. Memang waktunya itu pas Allah bikin ini. Jadi dalam keilmiahan, perhitungan orang-orang ilmiah, generasi Pithecanthropus apa itu? Homo sapiens apa? Generasi terakhirnya itu di 12.000 atau 14.000 tahun yang lalu. Pas waktu itu turunnya Nabi Adam alaihissalam. Yang dianggap Nabi Adam itu penerusnya mereka gitu loh. Jadi masa itu Homo erectus apa itu tingkat kecerdasannya sudah mulai bisa membuat pertanian, udah bisa membuat alat-alat untuk bertani, alat untuk rumah tangga, udah bisa bikin dapur, udah bisa bikin memasak, gitu loh. Diteruskan Nabi Allah Adam yang mengajarkan pertanian, maka dianggap manusia itu ya dari mereka semua keturunannya, gitu loh, disambungin doang nih, gitu loh. Padahal ini para monyet ini nggak tahu. Ya Allah. Jadi kiroto dipas-pasin doang, gitu loh maksudnya. Ya ini betul-betul cocok, gitu loh. Jadi Nabi Adam itu bukan turun dari langit, bukan, memang itu generasi penerusnya. Ini dianggapnya mereka demikian. Kita tidak mengimani yang begitu. Kita mengimani Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari langit. Gimana cara turunnya? Dengan tangga. Seperti Nabi Allah Isa naik ke langit, seperti Nabi Muhammad naik ke langit dengan tangga. Nabi Muhammad itu naik ke langit bukan dengan buruk, bukan.
pakai buruk itu dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pakai tangga. Sekali naik tangga, naik ke langit pertama tangga. Lah gimana? Jangan dipikirin, lo nggak usah mikirin tangganya. Tangganya gimana? Berapa tangga? Nggak usah dipikirin, nggak usah. Pokoknya Nabi turun pakainya tangga, selesai gitu loh. Mau tangga jalan kayak, mau pakai lift kayak, nggak ngerti dah pokoknya. Kan nggak mungkin dijongkrokin, lu gimana sih masa terbang dari langit ke bawah? Tapi dimuliakan dengan sebuah tangga yang diciptakan oleh Allah. Tangganya dihias dari emas, dari mutiara, dari berlian, tangga yang namanya juga barang-barang surga. Kemudian setelah Nabi Idris, mulailah muncul banyak orang-orang kafir sampai ke zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Maka Nabi yang ketiga Nabi Allah Nuh, maka disebut Nabi Nuh sebagai Rasul yang pertama. Loh, Rasul pertama kan Nabi Adam, Bib? Iya. Maksudnya yang pertama ngajak orang kafir untuk masuk Islam itu Nabi Nuh alaihissalam. Malah mulai banyaknya orang kafir itu zaman Nabi Nuh. Mulai orang keluar dari ajaran Nabi Allah Idris, Nabi Adam sudah mulai lupa tentang Tuhan, sudah mulai banyak kekafiran, sudah terkontaminasi dengan kehidupan dunia. Sampai turunnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh disebut Rasul yang pertama karena beliaulah yang mengajak orang kafir pertama untuk masuk dalam agama Islam kembali. Sampai disebut Abal Bashar Tsani, bapaknya manusia yang kedua. Kenapa? Karena setelah Nabi Nuh semua orang mati di dunia ini. Kenapa? Dilanda banjir bandang. Semua ditenggelamkan oleh Allah. Dikatakan disisakan hanya keturunan Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ada siapa namanya? Sam. Ada siapa lagi? Ada 4 anak Nabi Nuh, yang satunya kafir, yang 3 itu meneruskan keturunannya. Masalah 5, yang 1 yang kafir, 4 punya keturunan. Sampai dikatakan yang 1 ini warnanya hitam, 1 kuning, 1. Maka dari situ kan muncul nanti ada orang hitam, ada orang Cina, ada orang dari dzurriyyah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kemudian setelah Nabi Nuh alaihi salam ada Nabi Allah Hud. Nabi Hud alladzi anjahu Allahu minar rih al-sarsari ay syadidi sautuha ay ahlakat Ad. Nabi Hud adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk kaum Ad. Ini mulai masa itu Nabi itu diutus sudah kelompok per kelompok. Nabi Nuh masih untuk seluruh manusia. Jadi anak keturunan Nabi Adam, anak Nabi Idris, semuanya diajak untuk masuk Islam oleh Nabi Allah Nuh. Tapi setelah Nabi Nuh maka mulai kehidupan manusia nggak lama setelah Nabi Nuh mulai ingkar lagi ya Cip ya. Maka Nabi Hud mengatakan, ente ini baru aja diselamatin, kamu ngelihat kejadian Nabi Allah Nuh kok masih lupa lagi. Maka orang-orang yang ingkar sama Nabi Allah Hud itu pun kembali diazab oleh Allah dengan diturunkannya apa? Angin yang sangat keras suaranya, hingga angin yang keras itu menghancurkan kaum Ad. Kaum Ad ini orang-orang yang
merasa dirinya hebat, gede-gede, rumahnya di apa? Bukit dipahat ente, dibikin rumah, nggak cuman kayu dipahat, nggak, bukit dipahat. Banget gedenya, merasa sombong, merasa paling gede, maka dikalahkan oleh Allah dengan angin. Dengan datangnya angin, mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu turun lagi Nabi Allah Shaleh alaihissalam, generasi setelah Nabi Allah Hud alaihissalam. Nabi Shaleh alladzi anjahullah sayhati Jibril, yang mana dikatakan kaumnya adalah kaum Samud yang diazab oleh Allah, dihancurkan dengan teriakan malaikat Jibril. Dengan suaranya, teriaknya malaikat Jibril, pecah kendang telinga mereka, semua mati mendengarkan suara yang begitu keras yang menghancurkan. Hanya orang-orang sekarang lagi bikin senjata yang tadi, gimana bikin suara yang keras sampai memecahkan hingga mati, nggak usah pakai ditembak gitu loh, cukup pakai suara, pakai ini. Ada di berita-berita orang-orang Yahudi juga ada yang begini, elektronik, ya. Mereka lagi bikin gimana caranya. Nabi Allah Shaleh alaihissalam itu turun untuk kaum Samud. Setelah Nabi Allah Shaleh alaihissalam turun lagi, diutus oleh Allah pula Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini bapaknya ada yang mengatakan Taroh, ada yang mengatakan apa? Azar. Kita mengimani Azar dan Taroh itu dua orang. Ada yang mengatakan Azar dan Taroh satu orang. Artinya Taroh itu bapaknya, Azar itu pamannya. Patung. Kalau mengatakan Azar itu bapaknya, maka Azar nggak kafir, hanya pembuat patung, tapi bukan penyembah patung gitu loh. Dari fulus doang gitu, pembuat patung. Tapi kita lebih mengatakan bahwa Azar itu pamannya, bapaknya adalah Taroh. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, juga kita sudah mendengar bagaimana riwayat hidup Nabi Allah Ibrahim, yang beliau berdakwah kepada apa? Namrud, Raja Namrud, hingga beliau dengan caranya beliau menghancurkan patung-patung hingga dihukum oleh Namrud ingin dibakar, yang mana Allah menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari api sampai ke punya anak Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ishak. Ini riwayat bagaimana Nabi Nuh, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini kalau kita ceritakan ya nggak hatam maksudnya. Artinya sebulan nggak hatam kitab ini, maksudnya hatamnya puasa depan maksudnya nanti. Terus setelah Nabi Ibrahim, Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah anak Nabi Ibrahim dari Siti Hajar. Agama yang dibawa Nabi Ismail pupus habis karena habisnya pengikutnya, nggak ada penerusnya. Beda dengan Nabi Allah Ishak, anak Nabi Ibrahim dari Siti Saroh. Kemudian dari Nabi Ishak inilah kemudian muncullah orang-orang Yahudi. Berarti Bani Israel, karena di antara yang menjadi bapak moyangnya Bani Israel adalah Nabi Allah Ishak.
Kemudian Nabi Ishak punya anak lagi namanya Nabi Allah Yakub alaihissalam. Nabi Yakub punya anak lagi namanya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Maka dari anak Nabi Yakub ini ada berapa? 12 orang. Maka 12 orang inilah yang kemudian menjadi suku dari orang-orang Yahudi. Jadi ada 12 orang ini. Maka dikatakan apa? Ketika Nabi Yusuf mengatakan, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsya wal qamara ra'aituhum li sajidin ya Allah. Saya ngimpi melihat apa? Bintang-bintang yang jumlahnya berapa? 11 bintang. Nah, bintangnya 11, dirinya satu berarti berapa? 12 gitu. Dan melihat syamsya wal qamara, matahari dan bulan, bapak dan ibunya gitu loh. Jadi 12 ini adalah anak Nabi Allah Yakub yang kemudian menurunkan Bani Israel. Di antaranya ada yang namanya Yahudi, itu Yahuda maksudnya. Hingga Yahuda ini membuat sebuah ajaran yang kemudian dinamakan kepada dirinya sendiri, hingga disebut Yahudiyah. Berarti ajaran Yahuda gitu, yang mengikuti orang-orang atau anaknya Yahuda. Jadi enggak setiap orang Israel itu Yahudi, enggak gitu maksudnya loh. Jadi Bani Israel sendiri nih, Yahudi sendiri salah satu dari apa sekte lah apa sih. Jadi punya tradisi sendiri, punya ajaran sendiri gitu loh. Kemudian dari Nabi Allah Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf bin Yakub. Kemudian muncul lagi Nabi yang berikutnya adalah Nabi Allah Ayub alaihissalam. Ayub ini bin Amus, bin Rajah, bin Rum, bin As, bin Ishak. Jadi ada anak Nabi Ishak namanya siapa? Ais. Di Ais ini menurunkan Nabi Allah Ayub. Jadi ada satu anak Nabi Ishak, Nabi Yakub yang memang dari dia lahir nabi gitu loh. Ada yang dari Nabi Ishak lahirnya raja. Jadi mereka itu nggak mau nerima nabi lain kecuali dari keturunannya Ais gitu loh. Orang Yahudi begitu memang. Jadi mereka sudah mempercayai bahwa ini akan muncul nanti dari sini semuanya. Kemudian Nabi Allah Ayub, kita tahu bagaimana yang terjadi pada ujian Nabi Allah Ayub alaihissalam. Karena beliau adalah orang yang kaya raya, kemudian diuji oleh Allah dengan dihabiskan hartanya, anak-anaknya dihabiskan, hingga dirinya pun dijadikan oleh Allah sakit sampai berapa? 17 tahun sakit. Kemudian Allah menyembuhkannya dan dikembalikan semua hartanya, anaknya, istrinya kembali. Maka disebut Nabi Ayub ini diantara orang-orang yang sabar, yang banyak ujiannya. Kemudian setelah Nabi Allah Ayub ada lagi Nabi Allah Syuaib. Nabi Syuaib ini mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Dikatakan beliau adalah khatibul anbiya, khotibnya para nabi, orang yang apa sampai dapat julukan khatibun nabi. Setelah Nabi Allah Syuaib muncul lagi Nabi Allah Harun bin Imran dan Nabi Allah Musa bin Imran. Keduanya adalah saudara kandung dari Nabi Harun, saudara kandung dari Nabi Allah Harun.
Nabi Musa adalah saudara kandung dari Nabi Allah Harun. Maka dakwahnya Nabi Allah Harun, Nabi Musa kepada Bani Israel yang mana waktu itu dijajah oleh Firaun. Artinya menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan Firaun, dibebaskan. Nabi Allah Musa berperang sama Firaun hingga membebaskan semua Bani Israel, dipindahkan. Yang tadinya hidup aman di masa Nabi Allah Yusuf alaihissalam, hidup di mana? Mesir, hingga generasi-generasi. Begitu tambah banyaknya orang-orang Bani Israel di Mesir, maka kemudian sampai dijajah oleh Firaun. Kemudian Nabi Allah Musa menyelamatkan mereka, artinya membawa mereka keluar dari Mesir, dipindahkan ke Palestina, masuk ke Palestina sampai nyebrang apa? Lautan. Ketika nyebrang lautan itu Nabi Musa membelah laut yang terbelah menjadi 12 belahan, enggak satu belahan, enggak. Ini Bani Israel satu kelompok sama kelompok yang lain gakur. Kalau jalan satu enggak mau, dia maunya jalannya 12. Ketika mereka kehausan, Nabi Musa mengetuk sebuah batu itu memancarkan 12 mata air. Mas sudah enggak mau. Jadi maunya masing-masing, kelompok per kelompok gitu loh. Maka kedua 12 itu pun kemudian menyeberangkan semua kaum Bani Israel untuk sampai ke Palestina. Kemudian setelah Nabi Musa, Nabi Harun, muncul lagi Nabi berikutnya, Allah utus Nabi Allah Yasa. Jadi ada nabi yang di Quran pun nggak diceritakan riwayat hidupnya. Kenapa nggak diceritakan riwayat hidupnya? Karena riwayat hidupnya sama dengan nabi yang lainnya, nggak perlu diulang ceritanya gitu loh. Setelah Nabi Musa muncul lagi Nabi Allah Zulkifli alaihissalam. Setelah Nabi Zulkifli muncul lagi Nabi Allah Dawud alaihissalam. Nabi Dawud, nabi yang menjadi seorang raja. Kemudian Nabi Dawud punya anak Nabi Allah Ismail alaihissalam dan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman bin Dawud. Nabi Sulaiman juga mewarisi tahtanya Nabi Allah Dawud alaihissalam. Setelah Nabi Sulaiman muncul lagi Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah di antara putra saudara laki-laki dari Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian setelah itu yang ke-21 Nabi Allah Yusuf bin Matta yang Allah selamatkan dari kesusahan yang sangat, sampai dikatakan beliau sampai mendapat ujian dimakan oleh oleh apa? Ikan. Hah? Kemudian yang ke-22 Nabi Allah Zakaria. Setelah Nabi Allah Zakaria punya anak namanya Nabi Allah Yahya bin Zakaria yang menjadi pemimpinnya para syuhada kelak di hari kiamat dan menuntun mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan Nabi Yahya pula adalah nabi yang nanti akan menyembelih kematian. Jadi kematian akan disembelih oleh Nabi Allah Yahya. Maka dikatakan namanya Yahya, hidup mengalahkan
kematian. Jadi nanti di akhirat manusia ketika dikumpulkan akan ditampakkan, dimunculkanlah yang namanya kematian. Jadi digambarkan, nanti kalau lihat film-film itu ada gambarnya apa sih? Hewan yang kalau seorang dilewati hewan itu akan mati. Jadi kematian dirupakan nanti menjadi sosok hewan yang kemudian diberitakan inilah sosok kematian. Maka sosok kematian itu kemudian sama Nabiullah Yahya dibunuh, disembelih. Tandanya apa? Setelah itu nggak akan ada kematian lagi. Ketika kematian itu dimatikan, seluruh orang kafir menangis karena menyesali, berarti setelah ini saya nggak akan mati lagi. Orang mukmin bergembira karena akan di surga selama-lamanya. Orang kafir akan susah untuk selama-lamanya. Nabiullah Yahya membaringkan hewan itu, menyembelihnya dengan pedang yang ada di tangannya di hadapan semua manusia yang melihatnya. Dan hal ini dikhususkan kepada beliau, bukan nabi-nabi yang lain, dari tugas memenggal kematian atas nama beliau yaitu Yahya, sebaliknya dari maut. Namanya disebut Yahya yang maha hidup, yang menjadi kebalikan dari maut. Kemudian setelah Nabiullah Yahya, Nabi Yahya juga hidup sezaman dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Karena Siti Maryam itu dirawat oleh Nabi Zakaria, gitu. Sampai Siti Maryam melahirkan Nabiullah Isa, Nabi Zakaria punya anak Nabiullah Yahya alaihissalam. Kemudian Nabiullah Isa yang diciptakan Allah seperti Nabiullah Adam alaihissalam tanpa adanya bapak, tapi beliau dilahirkan, diciptakan di dalam rahimnya Nabi Siti Maryam. Artinya langsung diciptakan oleh Allah, masuk dalam rahim tanpa adanya seorang bapak. Yang terakhir adalah Nabi kita, baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah urut-urutan kenabian dari mulai diutusnya, dengan jumlahnya ada 25 para nabi dan rasul. Maka wajib tiap-tiap orang Islam mengetahui 25 ini. Maka Nabi Muhammad dikatakan wa khatimul anbiya wal mursalin fala nabiyya ba'dahu abadan. Dan setelah Nabi Muhammad SAW tidak akan ada nabi lagi yang muncul membawa ajaran yang baru, dan syariah Nabi Muhammad kekal sampai nanti hari kiamat, tidak akan ada digantikan oleh nabi yang lainnya. Rasul bersabda, lan tazala hadhil ummah qa'imatan ala amrillah, ai ad-dinil haq
la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah ay as-sa'ah. Umat ini akan terus berdiri di atas urusan Allah, segala agama yang hak tidak membahayakan mereka orang-orang yang bertentangan dengan umat ini sampai datangnya hari kiamat. Adapun Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman akan turun, beliau akan menjadi pengikut atau menjadi pembawa syariah atau menjadi hakim untuk menetapkan hukum dengan syariah Nabi Muhammad SAW, dan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW tidak membawa syariahnya sendiri. Ketika Nabi Isa nanti akan turun kembali ke bumi seperti turunnya Nabi Allah Adam dengan tangga, akan menghukumi dengan menghilangkan jizyah pajak bagi para ahli kitab dan tidak menerima dari mereka kecuali masuk Islam atau pedang mati. Jadi nggak ada pilihan lagi nanti. Jadi nggak ada, oh diterima kamu sebagai orang yang nggak Islam tapi bayar pajak, nggak ada. Di pajak nggak ada, semuanya harus jadi orang Islam. Yang nggak mau masuk maka akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, sungguhnya Nabi kita memberikan berita bahwa jizyah itu diakhiri sampai turun Nabi Isa alaihissalam. Jadi hukumnya jizyah itu akan dihapus, udah diomong Nabi Muhammad. Bukan Nabi Isa berarti turun mengganti ajaran, bukan, sudah diomong. Kayak kamu sholat zuhur ya, nanti nunggu matahari di tengah. Ketika matahari belum di tengah, ya belum, maka Nabi Isa menjadi tandanya gitu loh. Perintahnya di bawah Nabi Muhammad, tapi tandanya dengan datangnya Nabi Isa alaihissalam. Ketetapan beliau dengan keputusan yang sesungguhnya adalah syariahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada syariah baru dari Nabi Isa, nggak ada. Inilah yang wajib kita ketahui dari mengimani semua nabi-nabi secara tafsil, secara terperinci. Alaihimussalatu wassalam wa alihi madamatil ayyamu. Atas mereka semuanya salawat dan salam, dan keluarga mereka sepanjang zaman. Tinggal nanti kita akan bicara wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Akan bicara tentang sifat-sifatnya para malaikat alaihimussalatu wassalamu wa alam bisawmi ila hadratin nabi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna la ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba fasur lana urati wa amin raati wa ghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah
والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طاس صحبي والحمد لله في البدء والثناء أنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.